Shalom, shalom. Ya luar biasa hari ini kita bersama-sama kita boleh bersuka cita kita ada di rumah Tuhan. Saya percaya setiap kita dalam kita mengiring Tuhan kita punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Dan kita semuanya kita boleh menerima apa yang namanya janji Tuhan yaitu kebenaran firman Tuhan. Tuhan rindu supaya kita boleh mengalami ya apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang disediakan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan itu boleh digenapi dalam hidup kita. Saudaraku, Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah memperjuangkan bagi kita. Tentu Tuhan akan bahagia ketika kita anak-anaknya, kita bisa menikmati karya Tuhan, perjuangan Tuhan dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar tentang iman dan kuasa perkataan. Ya, betapa pentingnya iman itu dalam hidup kita. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata demikian, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahkan dikatakan jika anak manusia datang, dia mencari iman. Apakah ada iman di bumi ini? Saudara, betapa pentingnya iman dalam pengiringan kita ini kepada Tuhan. Nanti kita ada 3 pembahasan dalam khotbah ini pagi hari ini. Yang pertama saudaraku, apakah iman itu? Yang kedua adalah musuh-musuh iman. Dan yang ketiga iman dan kuasa perkataan. Ya, sekali lagi saya ulangi. Yang pertama kita bicara tentang apakah iman itu. Yang kedua musuh-musuh iman. Dan yang ketiga iman dan kuasa perkataan. Hal yang pertama, apakah iman itu? Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada kata penting di sini, kata harapkan dan bukti. Yang namanya harapan itu sudah ada atau belum Bapak Ibu Saudara? Belum. Masih kita harapkan, iya. Tapi yang namanya bukti itu ada enggak? Ada tidak Bapak Ibu Saudara? Yang namanya bukti itu ada, itu sudah ada. Nah, iman itu dikatakan, iya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, iya. Dan bukti ada, nyata, sudah ada, iya, dari apa yang tidak kita lihat. Manusia sering kita ini senang kalau kita bisa melihat dengan kasat mata kita. Kita lebih menyukai apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Tetapi Tuhan mengajar kita supaya kita hidup oleh iman. Percaya dari yang tidak ada, yang tidak kita lihat. Itu ada. Dan itu didasari dengan apa? Dengan firman Tuhan dan dengan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti kita ini percaya, oh ya kita yang percaya kepada Kristus, kita mati kita masuk surga. Kita belum melihat surga hari ini, tapi kita percaya surga itu ada. Amin. Dan surga itu disediakan buat kita yang percaya kepadanya. Rumah yang disediakan Tuhan di sana, saudaraku, itu ada. Ya saudaraku, kita belum lihat rumahnya, tapi kita percaya itu ada buat kita. Amin. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Iman itu juga ibarat kayak kwitansi Bapak Ibu Saudara. Berapa waktu tahun lampau saudara ya, saya membeli sebuah apartemen di Gunawangsa saudara. Dan pada waktu ketemu di sana saudaraku akan membeli, saya cuma melihat gambar saja. Lalu ada rumah contoh. Lalu setelah melihat gambarnya, oh ya nanti posisinya yang masih ada di sini yang akan kamu ambil nanti. Belum ada, belum dibuat itu. Tapi pada waktu ada persetujuan, saya mulai membayar. Saya mendapatkan kwitansi
bahwa saya akan memiliki apartemen di Gunawangsa. Saudaraku, saya belum melihat, tapi saya sudah pegang kwitansi. Saya bisa bilang kepada anak saya, Mama sudah beli apartemen, kita punya apartemen. Dan pengembangnya berkata nanti ya 2 tahun jadinya bisa ditempati. Saudaraku, saya mengatakan saya punya apartemen. Anak saya tanya buktinya mana? Ini kwitansinya. Sudah beli apartemen di Gunawangsa. 2 tahun lagi nanti kita nikmati. Saudaraku, iman seperti itu. Tuhan mau kita mengharapkan sesuatu. Saudaraku, dan kita harus percaya bahwa yang kita harapkan sesuai dengan firman, sesuai dengan janji Tuhan, itu ada, itu sudah disediakan. Kalau seorang mau beli mobil, inden mobil dulu gitu ya. Saudaraku pergi ke showroom mobil, lalu mulai memilih mobil. Milih mobil yang disukai mana, yang dimau yang mana. Oh warnanya ini, mobilnya mereknya ini. Saudara, oh ya inden dulu ya, nanti 20 hari lagi datang. Lalu apa yang dilakukan? Transaksi, membeli. Lalu kita mendapatkan kwitansi. Tidak lagi mendapatkan brosur, brosur itu gratis, kwitansi itu bayar. Maka saudaraku, kita bisa ngomong kepada anak, nanti ya bulan depan kita pergi ngelencer jalan-jalan naik mobil yang baru. Lah mobilnya mana? OTW. Buktinya apa? Kwitansi. Ini sudah membeli, kita sudah punya mobil yang baru. 20 hari lagi datang. Mobilnya itu sedang OTW. Demikian saudaraku dikasih Tuhan, kita ini punya iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Dasarnya firman Tuhan. Saudaraku, apa yang kita percayai, apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Tuhan yang berjanji kepada kita. Dia akan memberikannya kepada kita. Apa yang kita harapkan itu ada, Bapak Ibu Saudaraku. Mari semua kita belajar, kita beriman hari ini, kita mau pegang kwitansi itu Saudaraku ya. Kita pegang iman kita terhadap janji Tuhan. Engkau yang datang dengan sakit penyakit berkata, bilur-bilur Yesus itu telah menyembuhkan aku. Engkau yang datang dalam keadaan lemah, engkau berkata bahwa Allahku memberikanku kekuatan yang cukup. Dikatakan dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam hidupku. Kalau engkau datang saat ini dalam kekurangan, kita berkata bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Hari ini saudara butuhkan jodoh, harapkan jodoh. Tuhan gak datang. Memang Tuhan kasih jodoh, buat saya enggak. Jodoh saya itu ada apa enggak ya Tuhan? OTW saudaraku, percaya. Tuhan, engkau yang sanggup menemukan aku. Seperti Tuhan menyediakan bagi Ishak, yaitu seorang Ribka. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama, kita mempercayai kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menyediakan bagi kita. Amin. Amin. Yang kita percayai, yang kita harapkan kepada Tuhan, itu ada saudaraku. Amin. Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mungkin menghadapi situasi keluarga yang menghadapi masalah persoalan, ya ngomong tidak pernah nyambung, masalah datang terus bergantian, masalahnya datang. Kita berkata sama Tuhan, Tuhan engkau yang sanggup memulihkan keluargaku, aku percaya Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Keluargaku akan menjadi mulai memimpikan. Keluargaku akan menjadi keluarga yang indah, keluarga yang rukun, keluarga yang kompak, penuh damai sejahtera. Kami sekeluarga kami akan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, jadi berkat. Saudaraku itu namanya iman saudaraku. Mari hari ini kita jangan cuman kita pergi ke gereja beribadah rutinitas, tapi milikilah iman. Peganglah kwitansinya dulu. Amin. Amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kita percaya saudaraku, sekalipun kita tidak melihat, tapi yang Tuhan kehendaki,
hati yang percaya kepada Tuhan. Seperti nyanyian berkata, walau ku tak dapat melihat. Nyanyi. Semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Hari ini kita belum melihat itu, tapi hati kita percaya Tuhan menyediakan bagi kita. Amin, amin. Tuhan menolong bagi kita. Tuhan akan segera membalikkan keadaan kita. Yang terburuk menjadi yang terbaik. Saudara, pentingnya firman ini saudaraku, karena dikatakan Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudaraku, dari mana iman? Iman itu dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebab itu kita mau hidup dalam iman, berarti kita harus hidup di dalam firman. Hidup di dalam doa, bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumbernya, ya, sumbernya saudaraku. Sumber dasar kita beriman, sumber dasar bahwa kita berharap Tuhan yang menjadi sumbernya, Dia yang memberikan apa yang kita harapkan, Dia yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Jadi kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, percaya firman Tuhan. Kita harus selalu dengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, karena dikatakan iman timbul dari pendengaran, betapa pentingnya penginjilan, betapa pentingnya kabar baik juga harus diberitakan, betapa pentingnya pengajaran firman Tuhan. Kita hari ini kita bisa melihat saudaraku ya, betapa luar biasa, bahkan justru lewat pandemi yang terjadi saudaraku. Wah, kita bisa ibadah online ya, kita bisa memberitakan Injil, kita juga bisa mendengar begitu banyak kayanya firman yang dibagikan. Iman kita bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Iman tuh enggak bisa ikut-ikutan. Wah, orang lain kok beriman punya mobil baru. Saya juga beriman punya mobil baru. Mobilnya orang lain kita tumpangin tangan, saudaraku. Kita tidak bisa seperti itu, saudaraku. Karena namanya iman itu, saudaraku, lahir dari visi pribadi kita, ya, dari persekutuan kita dengan Tuhan. Iman kepada Yesus Kristus, saudaraku. Nah, iman itu juga perlu dijaga karena tidak selalu yang kita imani, hari ini kita imani, langsung besok jadi, saudaraku. Kalau begitu gampang, saudaraku. Tapi iman itu boleh terbukti, jadi saudaraku, menjadi nyata. Saudara. Bisa waktu dekat, tapi bisa waktu panjang. Oleh sebab itu kita perlu menjaga iman kita, saudaraku. Kita perlu menjaga iman kita, seperti iman tentang keselamatan kita ini. Memang kita percaya kepada Yesus seperti minggu lalu dikatakan kita dapat tiket masuk surga, pasti masuk surga. Tapi bagaimana kalau kita tidak menjaga iman kita? Kita hidup dalam dosa, kita hidup sembrono, kita menyimpang dari kebenaran, kita meninggalkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Bahkan menjual iman kita karena jodoh, karena jabatan, karena bisnis, saudaraku. Saudaraku, itu namanya kita tidak mempertahankan iman. Iman yang gugur, iman yang kandas. Bisa enggak kita bisa lihat bukti yang kita harapkan kita masuk surga? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Bukan karena satu kali selamat tetap selamat sekalipun kita berbuat dosa dan meninggalkan Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Tapi iman harus kita jaga saudaraku. Kita jadi orang Kristen harus hidup dalam kebenaran. Namanya kita sudah terima kasih karunia, saudaraku. Kita harus jaga iman. Nah, sekarang kita belajar musuh-musuh iman itu apa saja, saudaraku. Supaya apa yang kita harapkan itu benar-benar kita akan nikmati. Bapak Ibu Saudaraku, ada perjalanan. Seperti kalau benih ditabur,
Tapi saudaraku, musuh datang juga menaburkan benih apa? Ilalang. Untuk apa? Menghimpit benih itu. Supaya benih itu tidak bisa tumbuh dan berbuah. Demikian juga iman. Ada musuh-musuh iman yang ingin menaburkan hal-hal yang negatif. Untuk apa? Supaya membuat iman kita jadi kandas. Iman kita jadi gugur. Sebab itulah Yesus juga berkata kepada Simon Petrus. Simon Petrus, kamu akan jatuh dalam pencobaan. Ya, tapi ingat, aku sudah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Berarti iman itu bisa gugur, Bapak Ibu Saudaraku. Iya, oleh sebab itu kita semua di tempat ini, ayo kita harus mengenali musuh-musuh iman supaya iman kita tidak menjadi gugur. Yang pertama musuh iman apa? Ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Markus 4 ayat 40. Ini tentang peristiwa angin ribut diredakan. Murid menjadi begitu panik, saudaraku, ketika ada angin ribut, ada badai topan, saudaraku, yang membuat kapalnya ini terombang-ambing, saudaraku. Air mulai masuk, menyembur masuk. Mereka begitu ketakutan, takut boleh, saudaraku, tapi namanya ketakutan. Ini membuat kita menjadi bahaya, saudaraku. Mereka ketakutan, lalu dikatakan, lalu Yesus ini berkata pada mereka ketika mereka ketakutan. Karena apa yang mereka katakan, orang takut ngomongnya begini. Guru, engkau tidak peduli, kau biarkan kami binasa. Orang yang ketakutan itu negatif, saudaraku. Maka Yesus berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku, kita akan menjadi ketakutan. Kalau kita melihat apa? Sekeliling kita, melihat kenyataan hidup kita, melihat persoalan masalah yang terjadi. Udah suaminya kalau di rumah berantem terus, sekarang malah enggak pulang. Saudaraku, waduh rasanya sudah kalau begini bercerai saja. Itu namanya imannya kandas, saudaraku. Tapi saudaraku, kita harus percaya. Jangan lihat kenyataan. Jangan lihat masalah. Tuhan berkata, kalau kamu lihat masalahmu lebih besar dari Tuhanmu, maka ketakutan yang datang. Tapi kalau kamu melihat Tuhanmu lebih besar dari masalahmu, bukankah di perahu itu masih ada Tuhan? Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berkuasa, dapat meneduhkan badai, dapat memerintahkan angin ribut menjadi tenang dalam hidup saudara dan saya. Masih ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Masih ada Tuhan yang selalu melihat dan memperhatikan kita. Masih ada Tuhan yang siap menolong kita. Dia lebih besar dari badai yang saudara hadapi. Dia lebih berkuasa dari setiap persoalan yang saudara hadapi. Dia lebih punya segalanya dari apa yang saudara butuhkan. Dia Allah yang menyediakan bagi kita. Sebab itu Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama sejenak kita mulai bertanya kepada diri saya. Apa yang sedang membuat saya ketakutan? Mari kembali lihat Tuhanmu lebih besar. Dia sanggup, dia berkuasa. Dia yang mengatur segala sesuatunya bagi kita. Dia yang menempatkan bintang-bintang di atas dan tidak ada yang berjatuhan. Dia yang menciptakan segala sesuatunya bagi kita. Dia ada untuk kita, dia bersama dengan kita. Dia mau menolong kita, dia menyediakan bagi kita. Yang kedua, musuh iman adalah keraguan. Keraguan ini menjadi racun daripada iman itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Keraguan ibarat, saudaraku, ini dapat menggerogoti fondasi iman kita. Kalau fondasinya digerogoti dengan keraguan, saudaraku, bangunan itu mudah menjadi goyah. Apa yang kita bangun, saudaraku? Kita pupuk. Wah, kita mempercayai janji Tuhan, kita sudah mulai, saudaraku, terus kita percaya, kita perkatakan. Tapi saudaraku, ada keraguan dalam hati.
inilah yang menjadi racun atau bisa menggerogoti fondasi iman kita. Saudaraku, iblis itu menaburkan yang namanya keraguan itu. Nah, Tuhan bilang jangan bimbang, kalau bimbang kamu enggak mendapat apa-apa. Sebab orang bimbang seperti gelombang air laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Tapi Tuhan mau supaya kita ini tetap percaya, tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan terombang-ambing. Orang yang hidup dalam keraguan akan mudah terpengaruh. Terpengaruh dengan sekitarnya. Oh, sekitarnya seperti ini. Nanti beriman, saudaraku, beriman. Saya nanti kalau saya ini sukses, saya berhasil, saya akan melakukan ini dan itu, saudaraku. Atau seorang yang beriman, saya ini dipanggil, saya menjadi hamba Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Tapi kita terpengaruh dengan keadaan. Saudaraku, orang lain sukses, orang lain berhasil. Lah gimana? Kalau saya seperti ini, kapan saya sukses? Kapan saya berhasil? Saya ingin jadi seperti dia. Kita ragu-ragu. Apakah seorang hamba Tuhan tidak bisa menjadi sukses? Apakah seorang hamba Tuhan gak bisa menjadi berhasil? Apakah seorang hamba Tuhan kita tidak bisa, saudaraku, masa depan kita menjadi indah luar biasa? Apakah anak-anak kita gak ada harapan? Saudaraku, kita seringkali menjadi terombang-ambing, saudara. Kalau kita ini tidak hidup di dalam iman yang tetap kuat dan kokoh. Orang berkata, oh sakit penyakitmu, ya itu loh dibawa ke sana saja. Keluargaku sembuh. Ya tetap percaya sama Yesus. Tapi bukankah di sana itu ada yang bisa menolong? Di luar sana bisa kamu nanti. Oh saudaraku dikasih Tuhan mulai terombang-ambing. Wah ya orang lain pergi ke orang pinter. Ya saya juga pergilah ke sana. Ya minta pertolongan habis lama gak sembuh-sembuh. Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita punya keraguan, kita akan mudah terombang-ambing, terpengaruh dengan keadaan sekitar kita. Kenyataannya memang seperti ini. Bagaimana lagi? Apakah saya masih bisa tetap percaya? Gak mungkin situasinya. Kita terpengaruh, kita menjadi lemah Bapak Ibu Saudaraku. Akhirnya kita gagal. Musuh yang ketiga adalah ketidakpercayaan. Ini beda dengan keraguan. Yang namanya ketidakpercayaan ini saudaraku, ini kita dengan sadar memang kita menolak saudaraku. Menolak untuk percaya. Kita menolak untuk mempercayai karya Tuhan. Sebab itu saudaraku, kalau orang dikatakan begini, kalau kita percaya, kita itu rasa percaya itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tapi saudaraku, ketidakpercayaan itu menjadi sebuah jurang pemisah. Kita menjadi jauh dari Tuhan. Seorang yang punya iman, seorang yang percaya, dia selalu pengen dekat sama Tuhan. Dikit-dikit panggil Tuhan, dikit-dikit panggil Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau penolongku Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Tuhan, aku mengasihimu. Itu orang percaya. Tapi, saudaraku, orang yang tidak percaya, Tuhan, ke gereja. Buat apa ke gereja? Gak perlu. Ibadah bisa di mana-mana. Bisa saja punya alasan, saudaraku. Dipanggil melayani Tuhan, saudaraku. Bisa punya alasan, tadinya datang dengan semangat saudaraku. Datang semangat, gimana kamu di sini? Semangat melayani. Iya saya nyaman, sukacita melayani. Saudaraku ya, tahu-tahu saudaraku, ya saya mau menikah. Saya tidak mau lagi melayani, panggilan saya bukan di gereja. Saya mau kerja sekuler saja. Saya mau menikah. Saudaraku, udah lama kuliah, sekolah, teologi. Tinggalkan begitu saja, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita ini, saudaraku, ya jaga iman kita. Jaga iman kita.
Apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan percayakan dalam hidup kita. Itu sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita jangan sampai kita memilih untuk kita tidak percaya. Ada banyak orang yang tadinya dia anak Tuhan, meninggalkan imannya. Karena hatinya terluka, karena dia kecewa. Dia meninggalkan percayanya, dia meninggalkan imannya. Saudaraku, jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Mari kalau ada luka, ada kecewa, bawa itu kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan saya, pulihkan saya. Saya tetap percaya rencanamu baik buat saya. Ada orang melukai, ada orang membuat saya kecewa. Tetapi saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bawa itu kepada Tuhan. Jangan langsung kita menolak Tuhan. Buat apa jadi Kristen, buat apa melayani. Nyatanya begini dan begitu. Kalau kita tinggalkan, lebih baik jadi mualaf. Saudara, saya sedih. Saudaraku, ada seorang di luar kota, saudara. Dia di Solo. Tahu-tahu dia telepon saya, dulu orang Blora, dulu juga pernah berjemaah di sini. Terus di Solo melayani, saudara. Tahu-tahu telepon saya, Bu Esther, ini ada tanah. Pertamanya salam, halo, apa kabar? Saya begitu. Masih semangat melayani. Oh enggak Bu Esther, saya sekarang mualaf. Saya kaget, loh bukannya kamu dulu melayani di Pak Freddy Riva sana. Kamu begitu semangat, saya dulu pergi ke Solo. Kenapa sekarang jadi begitu? Ya gimana lagi, suami saya kan katanya, dia kan bukan Kristen. Sekarang saya juga sama. Lalu dia cerita punya tanah dijual. Kalau Bu Esther mau beli. Saya cuma mau kamu kembali kepada Tuhan, saya bilang. Lalu dia bilang, doakannya Bu Esther supaya tanah saya cepat laku, saya butuh uang. Saya mendoakan kamu kembali, kamu bertobat kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Keselamatan yang diberikan Tuhan tidak bisa kamu bayar dengan air mata, bahkan sampai air mata darah, kamu nggak bisa. Kenapa kamu sia-siakan kasih karunia Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang punya hati kecewa, punya luka, gampang meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara jangan sampai kita nggak percaya, sampai kita tinggalkan itu. Dikatakan di sini, Ibrani 13 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Dikatakan di sini hati yang jahat dan tidak percaya. Saudaraku, ini ayat ini dikaitkan dengan perjalanan bangsa Israel, saudara. Ketika mereka di padang gurun, mereka tidak percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu ada, tanah perjanjian itu. Hati mereka jahat, memberontak kepada Tuhan. Mereka memilih untuk tidak percaya. Tapi dua orang, Kaleb dan Yosua, dia memilih untuk percaya. Dia tidak melihat besarnya masalah, persoalan, tantangan, raksasa yang dihadapi. Tapi hatinya percaya, dia melihat Tuhan yang lebih besar. Tuhan yang berjanji, Tuhan dia yang berkuasa untuk mengenapi janjinya. Tapi orang yang memilih untuk tidak percaya, hatinya memberontak. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-19 ini, Ibrani 3. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudaraku, janji itu sudah ada. Tapi kalau kita tidak percaya, kita tidak akan pernah menikmati. Bangsa Israel mati di padang gurun. Dan mereka tidak melihat, tidak menikmati yang namanya tanah perjanjian. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita tetap pegang teguh, percaya kita kepada Tuhan. Percaya adalah percaya seperti gunung Sion yang tidak akan goyah.
Yang keempat, kesombongan musuh. Karena apa? Orang sombong itu mengandalkan diri sendiri. Saudaraku, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Orang sombong itu merasa tidak butuh Tuhan. Aku bisa kok. Aku punya pengalaman kok. Aku tahu tentang hal itu. Aku nggak butuh Tuhan aja aku bisa. Saudaraku, iman itu menaruh harapan kepada Tuhan. Orang yang selalu rendah hati, merasa butuh Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Hidup mau dipimpin oleh Tuhan. Saudaraku, itu orang yang percaya, saudaraku. Orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Sebab orang sombong itu musuh Tuhan. Dan yang kelima, ada kepalsuan, ajaran sesat. Hati-hati saudaraku, sekarang banyak ajaran sesat saudaraku ya. Banyak nabi-nabi palsu. Jadi jemaat, mari kita tetap kuat teguh. Ya, jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat, nabi-nabi palsu. Karena itu akan bermunculan di akhir zaman untuk menyesatkan, untuk menyerang iman kita, untuk membuat kandas iman kita. Hari ini begitu banyak orang murtad. Tetapi ada banyak orang bertobat saudaraku. Karena apa? Karena Injil yang diberitakan, kebenaran yang diberitakan. Bahkan Indonesia dikatakan mengalami kenaikan yang luar biasa. Kalau dulu dikatakan 90% itu mayoritasnya saudaraku. Dan kita dikatakan 10%. Tapi sekarang dikatakan saudaraku, menurut survei katanya, kita sekarang sudah naik 30%, saudara. Berarti naiknya 20%. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Karena apa? Ada penginjil-penginjil. Ini satu tanda Tuhan akan segera datang kembali. Ketika Tuhan datang kembali, saudaraku, Tuhan akan bangkitkan penginjil-penginjil yang militan. Dari mana penginjil yang militan? Dari mereka. Dari mereka yang bertobat, dari mereka yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena merekalah orang-orang yang dapat memenangkan kaumnya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan sedang membangkitkan itu. Hati-hati, ini akhir zaman. Demikian juga orang Kristen kalau tidak berakar, kita pun akan dapat diserong, kita pun disesatkan. Yang terakhir, yaitu adalah iman dan kuasa perkataan. Kita perlu bangun iman kita dengan apa? Dengan perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 dikatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Betapa pentingnya lidah, mulut. Lidah yang kecil dapat membakar hutan yang besar. Lidah yang kecil ini punya kekuatan, saudaraku, menjadi pengaruh yang begitu luar biasa. Bahkan dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakannya, mengatakannya berulang-ulang. Kalau kita masuk dalam satu ruangan yang kosong, kita mengatakan shalom. Maka ada gema itu kembali, shalom. Kalau kita katakan diberkati, maka gema itu pun juga mengatakan diberkati. Saudaraku, kita harus menggemakan janji Tuhan, menggemakan firman Tuhan, menggemakan apa yang kita imani, saudaraku. Karena seperti benih, kita akan menuai. Itu akan kembali kepada kita. Gema itu akan kembali kepada kita. Mari kita mau bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita datang ibadah seperti ini ya. Ada firman yang kita tangkap. Lalu kita mulai ucapkan itu berulang-ulang. Jangan puas cuma kita mendengar di gereja ini. Tapi tangkap sebuah firman. Dan mulai ucapkan itu berulang-ulang. Gemakan itu, saudaraku. Itu akan jadi, itu menjadi rema. Dan itu akan menjadi benih yang saudara tabur. Dan akan berbuah, saudara tuai, saudara nikmati. Sebab itu mari kita bersama-sama, saudaraku. Kalau kita dalam keadaan sebuah situasi,
panik, ketakutan, saudaraku. Kita harus menggemakan firman. Mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah damai sejahteraku. Kita menggemakannya. Karena iblis menaburkan, saudaraku. Tapi kita melawannya, saudaraku. Kita menggemakannya. Dan kita akan merasakan damai, saudaraku. Kita akan merasakan sukacita. Kita merasakan apa? Kekuatan yang baru, saudaraku. Mari kita bersama-sama setiap hari. Kita punya kebutuhan masing-masing berbeda. Tapi kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang menyediakan segala kebutuhan, keperluan kita. Apa saja itu bentuknya. Dia menyediakan bagi kita. Setiap hari katakan, Allahku mencukupi segala kebutuhan keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Kebutuhan apa? Kesehatan. Kebutuhan apa? Keuangan. Kebutuhan apa? Bayar tagihan. Kebutuhan apa? Damai sejahtera. Saudaraku, Dia Allah yang memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita menurut kekayaan kemuliaannya. Yang sakit selalu berkata, bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan. Tubuhku adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sakit penyakit. Sebab itu sakit penyakit, engkau sudah dicabut sampai ke akarnya. Semua benjolan-benjolan dicabut sampai ke akarnya. Tidak berkuasa atas tubuhku. Semua sakit penyakit, tanaman yang bukan dari Tuhan, dicabut dan terbuang. Dibakar dalam api. Tubuhku bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Aku sehat, aku kuat, aku memuliakan Tuhan. Amin. Gemakan itu terus dalam hidup kita, saudaraku. Kata-kata ini, saudaraku, ini menentukan, saudaraku. Baik itu kata-kata berkat atau kata-kata kehancuran. Kalau kita menggemakan hal yang buruk, yang negatif, seperti bangsa Israel, itu terjadi. Karena Tuhan berkata, aku melakukan seperti apa yang kau ucapkan di hadapanku. Katakan yang baik, katakan yang positif, jangan yang negatif. Ada sebuah kuasa membangun atau meruntuhkan, menghidupkan atau mematikan. Itu lewat perkataan kita, saudaraku. Nah, saudara, ada kisah tentang Thomas Alva Edison. Dia ini sekolah, satu hari dipulangkan sama gurunya. Dan gurunya ketemu sama mamahnya dan berkata, anakmu dipulangkan karena kami dari sekolah gak ada yang sanggup untuk ngajarin dia. Karena anakmu itu terlalu jenius, katanya gitu, saudara. Sebaliknya, saudara, gurunya ngomong, kami semua sudah mencoba, gak ada yang sanggup kok ngajari anakmu. Sekarang biar kamu aja sendiri, mamahnya yang ngajarin anaknya. Mamanya Thomas Alva Edison mengatakan, nak, kata gurumu, kamu ini anak yang sangat jenius. Gurumu gak ada yang sanggup dan gak bisa ngajar kamu. Sekarang mama sendiri yang akan ngajari kamu. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan setiap hari mamahnya mengajar dan mengatakan kamu anak jenius. Kamu anak pintar, kamu anak hebat. Apa yang terjadi, saudaraku? Thomas Alva Edison, dia berhasil, dia menjadi seorang yang sangat berjasa, sangat luar biasa, dan dia menjadi jenius beneran. Dia yang menciptakan bola lampu pijar, saudaraku, yang selama itu belum pernah ada. Saudaraku, ketika mamahnya meninggal, dia menemukan surat, saudaraku, surat pada waktu itu dari sekolah yang diberikan kepada mamahnya. Yang mengatakan, kami dari pihak sekolah, kami harus mengeluarkan, menghantar anak ini kembali, dididik sendiri di rumah. Karena anakmu itu sangat bodoh. Dia
idiot gitu saudara ya. Saudaraku dikasih Tuhan, dia menemukan surat itu. Tapi pada kenyataannya oleh dunia dia dianggap dia ini orang yang jenius. Dia berhasil, dia sukses menjadi berkat. Luar biasa saudaraku dikasih Tuhan. Lalu ada sebuah kutipan. Sebuah kutipan yang mengatakan begini saudaraku, kata-kata ini ya. Kalau orang tanya, berapa kali kamu gagal buat bola lampu pijar itu? Ada kata-kata yang mengatakan begini, saya tidak gagal 1000 kali. Bola lampu adalah penemuan dengan 1000 langkah. Orang bilang kan biasanya begitu, ya sampai 999 kali saya gagal, baru yang ke-1000 saya berhasil. Tapi dia tidak mengatakan saya tidak gagal 1000 kali. Tapi bola lampu adalah penemuan saya ketika 1000 langkah itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara mungkin ada di 999 langkah, kurang 1 langkah. Atau kalau 100 langkah, saudara ada di 99 langkah, kurang 1 langkah. Jangan sampai kita gagal iman kita. Amin. Tetap kuat, tetap berjuang. Sampai kita melihat yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apa yang kita imani itu nyata ada, saudaraku. Nah, ada seorang, ini kan jasa ibunya ya. Nah, ada juga seorang ibu, dikatakan seorang wanita, perempuan Siro-Fenisia, anaknya dirasuk setan sangat menderita. Datang kepada Yesus, dia ini bukan bangsa Israel, bukan bangsa Yahudi. Bukan orang pilihan pada saat itu. Lalu saudaraku, dia datang kepada Yesus, hatinya begitu percaya, cuma Yesus yang bisa tolong anaknya yang sangat menderita. Dia datang kepada Yesus, Yesus tolong anak saya kerasukan setan sangat menderita. Apa yang Yesus katakan? Aku tuh diutus hanya untuk domba-domba Israel. Ya, tidak pantas untuk memberikan roti. Ya, dikatakan yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan ini berkata, benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Saudaraku, dia imannya begitu luar biasa, saudaraku. Dan apa yang Yesus katakan, saudaraku, Yesus katakan begini, ya, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Karena apa? Kata-katamu. Saudaraku, betapa dahsyat kata-kata kita. Berkuasanya kata-kata kita ini. Hebatnya kata-kata ini. Kata-kata kita bisa dipakai Tuhan untuk menciptakan. Untuk menggenapi apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Tapi kata-kata bisa juga untuk meruntuhkan, untuk menghancurkan, untuk mematikan. Saudaraku, sebab itu mari kita pakai kata-kata kita ini untuk perkara yang baik. Lu apakah itu enggak bohong? Anaknya goblok kok bilang anaknya pinter. Itu bukan bohong, itu apa? Kata-kata yang positif, Bapak Ibu Saudara ya. Kata-kata positif, di atas kata-kata positif ada kata-kata iman. Sebab itu katakan yang positif, katakan yang tentang iman. Markus 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Katakanlah kepada gunung persoalan, katakanlah kepada gunung masalahmu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Saudaraku dikasih Tuhan, kita jangan meratapi gunung masalah kita, tapi berkatalah. Amin, berkatalah, bernubuatlah. Oh anakku, dia adalah anak yang pintar, anak yang hebat.
Dia adalah harapan dari keluarga ini. Masa depannya luar biasa. Anak yang sukses, anak yang cinta orang tua. Saudara, jangan dikutuki. Bocah nakal gak karuan. Iya. Wes ora kena digugu wong tua. Wes elang-elangan dok sitok. Saudara, malah saudaraku. Perkataan yang busuk. Perkataan yang negatif. Perkataan yang menghancurkan. Perkataan yang merugikan. Perkataan kutuk. Jangan itu dikatakan lagi Bapak Ibu Saudara. Bertobat hari ini. Katakan apa yang baik, yang benar, yang positif. Katakan perkataan iman itu. Amin. Ada seorang yang begitu sukses luar biasa saudaraku. Dia tuh kerja apa aja. Sukses saudaraku. Kerja apa saja. Sukses. Ditanya gini. Pak rahasianya apa Pak? Kerja apapun menjadi sukses. Dia berkata begini, saya dulu juga orang yang biasa saja, naik mobil-mobil yang sederhana. Tapi saya itu selalu melihat apapun saya berkati. Saya lihat keliling kota, bangunan mangkrak. Saya berhenti di situ. Lalu saya berkata, Tuhan berkati gedung ini supaya bisa diselesaikan oleh pemborongnya. Berkatilah mereka, berkati tukang yang bekerja. Dia lihat warung yang sepi. Dia berhenti, dia berkata, Tuhan berkati pemilik warung ini supaya dia bisa mengelola warungnya dengan baik. Berikan dia hikmat, kirimkan berkat-berkat, kirimkan langganan kepadanya. Dia nanti lihat lagi saudaraku orang pengemis di gelandangan di pinggir jalan. Dia berhenti, dia berdoa. Tuhan berkatilah dia Tuhan supaya dia tidak menjadi miskin. Berikan dia pekerjaan supaya dia bisa kerja. Dia bisa menjadi pemberi bukan menjadi peminta-minta. Saudaraku dikasih Tuhan. Dia selalu ucapkan berkat kepada siapa saja. Sampai kepada binatang pun dia berkata. Saya lihat binatang pun saya berkati binatang itu. Saudaraku dia berkata. Di dalam hidupku gak ada cerita gagal. Di dalam hidupku hanya ada cerita tentang berkat. Dalam hidupku enggak pernah ada kegagalan itu bisa mendatangi aku. Dalam hidupku yang ada berkat itu selalu datang dalam hidupku. Amin. Amin. Haleluya. Di sini kita mau sepakat mengucapkan kata berkat. Amin. Amin. Keliling kota Blora, berkati kota Blora. Amin. Apa saja yang kita lihat berkati itu, kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir saudaraku, kisah tentang Abraham ini dikatakan. Abraham dapat janji sama Tuhan. Tuhan Abraham keluarlah dari Ur Kasdim ini ke satu tempat yang aku berikan kepadamu. Aku akan memberikan kamu ini keturunan bangsa-bangsa, raja-raja. Kamu akan jadi berkat. Aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu. Saudaraku. Abraham ikut Tuhan. Ternyata saudara kalau pada waktu keluar 75 tahun. Pada kenyataan perjalanan sampai tua kok belum punya anak. Katanya keturunanmu akan lahir bangsa-bangsa, raja-raja. Satu pun belum. Dalam Kejadian 15 Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan tuh mau kasih apa sama saya? Wong saya tuh akan mati dengan tidak punya anak. Toh nanti yang mewarisi Tuhan berkati aku ya. Yang mewarisi nanti Eliezer, hambaku itu. Tuhan bilang tidak. Kamu akan punya anak lahir dari darah dagingmu. Abraham telah melihat sekitarnya di dalam kemah itu. Sarah sudah semakin tua, dirinya semakin tua. Ini sudah tidak mungkin. Tuhan berkata, Abraham keluar dari kemah. Lihat ke atas, lihat bintang-bintang itu. Kalau kamu bisa hitung bintang-bintang itu, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ketika Abraham melihat ke langit, dia melihat bintang-bintang begitu penuh di langit bintang-bintang. Tidak ada satupun bertabrakan, tidak ada satupun yang jatuh, berjatuhan begitu saja. Dia mulai melihat kebesaran Tuhan. Dia mulai melihat kedahsyatan Tuhan pencipta itu. Dikatakan, lalu percayalah Abraham
Dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jangan lihat masalah, keadaan, kenyataan sekitar kita. Hanya lihat di dalam kemah itu saja. Tapi Tuhan ingin mengajak, ayo kita lihat kebesaran Tuhan. Jangan bilang kamu anak orang miskin, tidak ada punya masa depan. Biar kamu miskin, kamu anak Tuhan, anak Bapa di sorga. Tuhan akan mengangkat kamu, mempromosikan kamu. Kamu akan menjadi orang hebat di bangsa ini. Amin. Lihat kebesaran Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup, yang berkuasa itu. Maka dikatakan percayalah Abraham. Dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam Kejadian 17. Tuhan datang lagi sama Abraham. Sudah punya anak belum? Belum. Kejadian 17 Tuhan berkata, Abraham, namamu bukan lagi Abram. Abram artinya bapa yang luhur. Tapi Abraham, bapak banyak bangsa. Tuhan mulai mengganti identitas Abraham yang tidak punya anak itu menjadi Abraham, bapak banyak bangsa. Bangsa-bangsa akan lahir dan kamu akan jadi berkat. Abraham mulai melihat dirinya dengan identitas baru. Bersama dengan sebuah misi yang baru yang Tuhan berikan. Ada sebuah misi yang harus dia kerjakan. Menjadi berkat. Melahirkan bangsa-bangsa. Dan istrimu. Jangan lagi kau panggil dia Sarai. Artinya putriku atau istriku. Tapi panggillah dia Sarah. Ibu bagi banyak bangsa. Saudaraku dikasih Tuhan. Ketika Abraham mendengar sebuah identitas yang baru. Bersama ada misi Allah, dia tahu ini bukan sekedar keinginan manusia, bukan sekedar keinginanku. Supaya rumahku rame, ada anak. Supaya nanti ada orang yang menguburkan aku. Supaya nanti ada yang menerima warisanku, meneruskan semuanya ini. Bukan cuman itu. Bukan hanya untukku, bukan keinginanku. Tapi di situ ada rencana Allah. Di situ ada keinginan Allah sendiri. Di situ ada misi Allah sendiri. Kamu jadi berkat. Lahirkan bangsa-bangsa, raja-raja. Dan kamu disebut bapak orang beriman. Saudaraku, apakah yang kita imani hari ini? Saudaraku, apakah di situ ada sebuah misi untuk Allah? Apakah di situ ada sebuah misi, saudaraku, untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan? Tuhan, Kau berkati aku Tuhan. Bisnis ini. Aku gak mau hidupku seperti ini. Aku mau kayak orang lain hidupnya jadi berkat. Bisa nabur untuk pekerjaan Tuhan. Melakukan perkara-perkara menolong orang lain. Menyekolahkan orang lain yang gak mampu. Tuhan, aku kepengen keluargaku dipulihkan Tuhan. Aku kepengen punya keluarga yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Supaya bisa jadi saksi untuk Tuhan. Adakah misi itu dalam hidupnya? Saudaraku, mulai hari itu Abram dan Sarai mulai memperkatakan, mengucapkan, mulai memanggil sebutan Bapa banyak bangsa. Dia tidak lagi memanggil Abram bapak yang luhur, tapi dia memanggil Abraham, Bapak banyak bangsa. Ayo kita makan dulu. Abraham mulai memanggil istrinya. Ibu banyak bangsa. Ayo kita minum teh, kita istirahat dulu. Mengucapkannya berulang-ulang sambil memanggil identitas yang baru dan misi yang baru. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Apa yang difirmankan Tuhan,
Itu ya dan amin. Bahkan kalau saudara dan saya hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini. Kita sebagai orang yang percaya menerima janji. Karena Abraham, saudaraku, itu sudah ditulis oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita pegang teguh apa yang Tuhan janjikan kepada kita, apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Ayat yang terakhir berkata begini, dalam Kejadian 12 ayat 3 dan Galatia 3 ayat yang ke-8. Dalam perjanjian lama sejak itu Abraham dipanggil. Tuhan berkata, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Galatia 3 ayat 8. Dalam kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Kita bukan keturunan jasmani daripada Abraham orang Yahudi. Tapi kita keturunan oleh iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil itu kepada Abraham pada waktu itu. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Hari ini kita beriman saudaraku. Karena salib Kristus, pengorbanan Kristus, kita percaya dalam iman. Kepada Kristus kita orang yang berhak menerima janji Abraham. Amin. Kiranya kita semua di tempat ini kita juga punya iman yang sama seperti iman Abraham. Amin.